setelah semua sesajen yang disyaratkan oleh siluman ular itu dimasukkan, kemudian sepasang pengantin itu juga dimasukkan ke dalam lubang itu. Jerit tangis dan minta tolong tidak dihiraukan oleh para centeng itu. Sangat miris teman-teman waktu itu, bisa dibayangkan. Merinding. Dan malahan si para centeng itu cepat-cepat mengambil pasir, semen, dan batu dan mengurugenya dengan semen, batu, dan pasir itu. Padahal mereka berdua sepasang pengantin itu masih hidup sampai penuh dicor. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga selalu diberi rezeki dan berkah yang melimpah. Kembali saya akan bercerita tentang masalah misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang misteri di balik pembuatan sebuah jembatan. Jembatan apa? Tentu teman-teman semua tahu, terutama di wilayah Jawa Barat dan khususnya wilayah Ciamis dan Tasikmalaya, yaitu jembatan Cirahong. Betul sekali. Jembatan Cirahong ini penuh dengan cerita-cerita misteri sampai saat ini. Teman-teman, jembatan Cirahong ini mulai dibangun tahun 1893. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda sedang berkuasa. Jembatan ini mulai dibangun dan berlokasi di wilayah perbatasan antara Tasikmalaya dan Ciamis dan yang membelah Sungai Citanduy. Tempat ini sangat ikonik dan peninggalan Belanda sampai saat ini memang indah kelihatannya. Menurut para sesepuh di sana, sebelum pembangunan jembatan itu dimulai, ada seorang yang dituakan atau sesepuh di wilayah itu mengatakan bahwa kalau pembangunan jembatan itu dilaksanakan, maka akan terjadi sesuatu hal-hal yang di luar nalar akal manusia. Tetapi waktu itu, pemerintahan Belanda tidak percaya begitu saja, menganggap bahwa sesepuh itu yang bernama Abah Sukasna hanyalah bualan dan omong kosong belaka. Kemudian pembangunan itu pun tetap dilaksanakan. Dan pada saat pembangunan pondasi di tengah Sungai Citanduy mulai dilaksanakan, tiba-tiba terjadi air sungai naik, dan kemudian teman-teman terjadi banjir bandang. Otomatis para pekerja buruh di sana lari pontang-panting menghindari banjir itu. Dan peristiwa itu tentunya menghambat pembangunan pondasi yang dilaksanakan di tengah sungai itu. Kemudian hal itu oleh para centeng dilaporkan ke pihak Belanda. Kemudian pemerintah Belanda mengutus seorang centeng untuk menemui ke Abah Sukasna itu untuk meminta bantuan, dan Abah Sukasna pun menyetujuinya. Kemudian Abah Sukasna kemudian bermeditasi untuk menghubungi penghuni gaib Sungai Citanduy itu. Dan ternyata teman-teman, penghuni gaib Sungai Citanduy itu adalah sepasang siluman ular yang bernama Aki Bohang dan Nyai Odah. Aki Bohang dan Nyai Odah itu sangat marah karena kebisingan yang disebabkan oleh pembangunan jembatan itu, dan mereka pun marah karena tidak pernah ada izin darinya bahwa pembangunan itu akan dilaksanakan. Abah Sukasna pun meminta maaf dan bermediasi, kemudian bernegosiasi. Hasil negosiasi antara sepasang siluman ular itu, yaitu Nyai Odah dan Aki Bohang, dengan Abah Sukasna menghasilkan bahwa Aki Bohang dan Nyai Odah menyetujui pembangunan itu tetap dilaksanakan dengan syarat bahwa harus ada tumbal sepasang pengantin baru yang masih perawan dan cantik, dan seorang perjaka yang tampan. Kemudian Abah Sukasna pun menyetujuinya, dan Aki Bohang dengan Nyai Odah berjanji akan menjaga jembatan itu supaya tetap kokoh kuat selama ratusan tahun, dan menyetujui berjanji pembangunan jembatan itu akan berjalan dengan lancar kalau sudah ada tumbal. Kemudian hasil mediasi itu disampaikan ke pihak Belanda oleh centeng yang diutus, dan rencana jahat pun kembali dimulai. Pihak Belanda mengutus para centeng untuk mencari siapakah di antara para warga di sana yang akan melangsungkan pernikahan. Dan secara kebetulan ada seorang pekerja buruh jembatan itu akan segera melangsungkan pernikahan. Setelah melangsungkan pernikahan itu, sepasang pengantin baru itu diundang oleh para centeng bahwa kepala proyek pembangunan jembatan itu mengundang mereka berdua dan akan diberi sebuah cenderamata sebagai hadiah pernikahan. Otomatis sepasang pengantin baru itu sangat gembira dan mengikuti para centeng itu. Kemudian mereka berjalan ke tempat pembangunan jembatan itu dengan dalih bahwa kepala proyek itu menunggunya di sana. Tapi kemudian di saat sampai di sana, mereka berdua diikat dengan erat dan disatukan. Tentu saja sepasang pengantin baru itu kaget, tapi apa daya mereka tidak bisa melepaskan diri. Kemudian mereka dibawa ke tengah sungai, walaupun minta tolong dilepaskan tidak dihiraukan. Dan
di lubang pondasi itu setelah semua sesajen yang disyaratkan oleh siluman ular itu dimasukkan, kemudian sepasang pengantin itu juga dimasukkan ke dalam lubang itu. Jerit tangis dan minta tolong tidak dihiraukan oleh para centeng itu. Sangat miris teman-teman waktu itu, bisa dibayangkan. Merinding. Dan malahan si para centeng itu cepat-cepat mengambil pasir, semen, dan batu dan menguruginya dengan semen, batu, dan pasir itu. Padahal mereka berdua sepasang pengantin itu masih hidup sampai penuh dicor lubang itu. Selesailah sudah, dan kemudian para centeng itu melaporkan ke pihak Belanda. Kemudian selesailah beberapa bulan kemudian, selesailah jembatan itu dan berdiri tegak dengan indah sampai sekarang. Begitulah teman-teman ceritanya. Kalau misalnya ada yang mengetahui tentang cerita itu, silakan komen di sana. Dan teman-teman, jembatan Cirahong ini juga selain sangat indah, juga sering dijadikan tempat wisata. Dan jembatan ini menjadi dua fungsi, yaitu di atasnya dijadikan rel kereta api dan di bawahnya dijadikan jembatan bagi kendaraan beroda 2 atau beroda 4, dan juga sering dijadikan tempat wisata bagi warga lokal. Selain itu, di saat bulan Ramadan, jembatan Cirahong itu dijadikan tempat ngabuburit bagi warga setempat. Begitu. Tapi jembatan Cirahong itu tak lepas juga dari peristiwa-peristiwa yang misteri dan menyeramkan, karena telah banyak cerita-cerita yang bunuh diri di sana, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, tepatnya sekitar tanggal 6 Oktober 2021 kemarin. Ada seorang pemuda yang meloncat dari atas rel kereta api jembatan Cirahong itu, padahal ketinggian jembatan itu ke bawah sungai ada sekitar 80 meter, dan dia meloncat begitu saja dan membentur bebatuan di sungai. Kalau teman-teman mengetahui peristiwa ini, boleh komen di bawah. Dan motor dia itu ditinggalkan begitu saja di seorang warga, kemudian dia berlari dan meloncat begitu saja. Sangat miris. Begitulah teman-teman cerita saya kali ini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat teman-teman. Dan silahkan komen di bawah kalau ada cerita mengenai jembatan Cirahong ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share bila konten saya ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.